Bandara toh, Dik? Heeh, ana masalah jadwal mau kok ya. Semangat. Nek maca pesen iki sing cetha, sing detail ngono lho, senengane kok to. Aku ki mung karo pisan lho, Dik. Ya, kali ini bersama Bung Bagus. Sama tau Bung kok jenengmu angel banget ya. Negara Kertagama apa? Kenalan dhewe, Mas. Oke. Ayo. Jadi wah enggak kenalan. Ayo lho. Ono lho. Yang punya kewajiban kalian hostnya wes. Kewajiban itu untuk host yang sebenarnya. Iki ora sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi saya Ora mesti tau formal banget memperkenalkan ngono baik. kuwi. Yes. Wes. Dokter ini. Ah, kayak dokter. Malah diospek ini. Ini yang dikumbah ini. Jadi nama saya itu Bagus Satatagama. Nah, wis Sanata Geda, Sanata. Satatagama. Oh, Sanata. Satatagama. Jadi bantu jenenge Satatagama, tukang noto Agama. Agama bisa juga dogma. Yes. Apa iki? Jadi Aku rada ora tekan lho ki sesuk. berarti kalau ada nama yang lain Panotogomo. Aku ra melu-melu. Ya ku aneh lho. Celaka sing kayak jeneng. Nek ada. Oke. ada nek terkait gelar sing nang ketoprak ana kuwi, ratu ana gelar kuwi piye kuwi? Nah, itu saya orang melu-melu nek ngono kuwi pokoknya wis. Oh iya, ora melu-melu kok. Iki pitulasan lo coba. Berarti lomba anak-anak jadi bahas Jadi pitulasan. ngene lho, Beb. Nah, Beb. Berbicara tentang ketoprak. Ketoprak sing saiki wis do digelar dan sebagainya ngono kae. Nek menurutmu piye capekane? Sebelumnya saya tak mohon izin dulu ke semua penonton pendahulu ketoprak senior sebenarnya Terus diklaim ngono piye to? disclaimer Oke. sanjane saya ndak layak bicara ketoprak. Mbok layak diundang nang podcast ora layak iki lho. Supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi. Oh, iya. Aku nek viral meng aku sing ya wong sak Dayak ora jadi Ora ning kene jadi iki ini ora ada garis ngomong bawah Oke. sebenarnya saya tidak layak tetapi saya akan tetap bicara apa adanya. Oh, Oh, iya. seneng aku iki ya. Jadi karena saya paling tidak pernah belajar di SMKI, terus ikut Suwargi Pak Bondan gitu ya, terus beberapa pementasan ketoprak. Tetapi ini tidak mewakili ketoprak. Iya. Nah, pertanyaannya diulang lagi. Aduh. Suwi iki wis menurutmu perkembangan ketoprak saiki piye? Oke, di era kemerdekaan. Dan tema banget ya. Tematik banget ya. 17-an. Artinya semangat kemerdekaan, semangat menjaga, semangat spirit itu saya rasa teman-teman ketoprak sangat luar biasa ya. Kalau orang-orang pada bilang bahwa regenerasi sekarang kurang, enggak. Regenerasi itu melutak. Oke banget. Mutah-mutah ngene. Wah, saya kira itu ben kapan ewon tuh. Ada Bahkan- lomba festival itu ya. Bahkan kalau mau dibandingkan ora apa-apa dibandingkan teman-teman teater tuh regenerasinya kalah sama ketoprak. Terbukti festival teater tuh pemainnya banyak ketoprak. Dari ketoprak. Sing kuwi ya Mas ya. Isek sing menang yo kuwi wae. Sing itu yo bungun. Festival teater sing menang yo cah kuwi. Festival ketoprak sing menang yo cah kuwi. Sik tak ralat sedilit. Pemain teater ku ora suka pemain ketoprak. Aku ora dijak. Kuwi. Oh, kesalahan. Mungkin situ kurang luwes berarti. Ora, aku jawabane gak, Bang. Kuwi masalah seneng ora kok nek ra kapok. Nah, itu kira-kira menurut Iya, tapi nek lanjut, kembali lanjut, tadi lanjut, tadi lanjut, regenerasi lanjut. oke. Format-format teman-teman sudah mulai dengan sangat luar biasa ya. Artinya capaian-capaian terhadap suatu bentuk-bentuk ketoprak saya rasa hari ini sangat dahsyat. Apalagi era-era digital sekarang. Inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman sangat luar biasa. Saya rasa Perkembangan soalnya ya. perkembangannya sangat signifikan, progresnya sangat bagus, regenerasinya sangat apik. Kok dene para pendahulu, para pemuda, para sepuh iki ora seneng, kuwi ke zaman biyen ya ngono kuwi. Oh. Ketika ada regenerasi pasti akan ada missing gap regenerasi baru. Oh, Bahwa regenerasi gangguan baru ya. itu elek daripada regenerasi sebelumnya. Itu terjadi ke zaman Londo nanti saiki. Oh, Artinya berarti itu sudah daging ya? jadi pola pattern dalam kehidupan enggak cuma di ketoprak. Dimanapun. Cokro Aminoto akan mengeluh pada muridnya Soekarno ini kok kuduning ini kuduning ngono. Wih, itu tuh selalu terjadi. Artinya teman-teman saya rasa itu nggak perlu dikhawatirkan. Tapi yang perlu dikhawatirkan Mas Erwi. Kalau menurut saya, kenapa kok penontonnya sepi? Oh, regenerasi penonton yang kurang ya Iya, sebenarnya. itu masalah besar. Jadi kalau ngomong di bisnisnya, supply dan demand-nya ini nggak ketemu. Jadi supply-nya banyak, demand-nya sedikit. Nah itu yang jadi persoalan. Artinya itu yang kemudian perlu dipecahkan bersama. Kalau supply pemainnya banyak,
sutradaranya Tura, naskahnya wah arep golek era Panji atau wih jeblak nanti itu oke. Regenerasi bahkan DNA dari para pendahulu. Artinya terjaga nih keturunannya itu masih main ketoprak. Tapi kenapa penontonnya secara DNA yang dulu bapaknya seneng ketoprak, kok sekarang anaknya nggak seneng? Padahal dari segi pemain ibu biar ketoprak turun-temurun itu tetap seneng. Nah ini yang jadi masalah kalau menurut saya ya. Artinya itu yang kemudian perlu dibabar, perlu cari solusinya. Nah itu kalau menurut saya. Mas Bagus, jadi karena peristiwa menarik saat kerja nom-nom ketoprak itu juga. Betul. Dan dulu sebenarnya bapak ibunya itu pelaku ketoprak. Betul. Saat kemudian dia terjun ke ketoprak, ibu ini sampai nangis juga. Dan saat itu berharapnya kok gue gelem. Betul. Karena hal seperti itu terjadi sebenarnya. Betul. Jadi kemudian, menurut Mas Bagus, ada solusi-solusi lah terkait dengan hal itu. Penonton ini oke, ini apa yang akan kita lakukan? Nah, ini pertanyaan menarik. Beberapa minggu yang lalu saya juga diskusi gitu sama Mas Erwin. Persoalannya di mana? Kalau kita coba lihat ke belakang atau hari ini saja bahwa kesenian ketoprak ini kesenian rakyat yang mestinya sangat dekat dengan rakyat. Pesta rakyat ya. Iya kan? Tapi kenapa kok jauh gitu? Nah, itu dulu yang artinya berarti kalau abot banget tadi perilaku penonton ini kenapa ya kok kemudian dekat? Kok kemudian jauh gitu, Mas? Nah, tapi kalau kita melihat perilaku yang lain, era katakanlah kerakyatan yang kemudian kita nggak bicara kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat, kesenian rakyat yang dihadirkan oleh misalnya Mantos sampai almarhum Mantos sampai Didi Kempot gitu ya. Itu kan temanya sangat dekat dengan rakyat sehingga gampang diterima ya. Iya. Nah, ketoprak kan juga sama ya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar juga. Artinya kedekatan penonton tentang ketoprak itu ternyata hari ini tidak dekat. Padahal hari ini musik dangdut dengan lirik Jawa campur sari koplo sak piturute itu sangat populer. Sudah familiar di telinga. Iya, jadi kata-kata Jawa hari ini tuh sangat-sangat, bahkan konten-konten kreator YouTube itu sekarang pakai bahasa Jawa. Nah, kenapa di format ketoprak itu sangat jauh? Kalau kemudian saya lihat, saya amati, saya observasi dari beberapa itu, karena saya seneng gitu nih sebelum tidur gitu melihat perilaku yang berubah gitu. Salah satunya adalah ternyata kedekatan itu sangat jauh. Karena publik itu justru yang kalau kita bicara lihat format ketoprak itu kan adegannya pasti kerajaan, setelah itu kemudian roman, terus misalnya sapi berut itu ternyata itu sangat jauh gitu dengan masyarakat. Sekarang ya masyarakat yang dimau itu gojek ning pinggir sawah, balapan motor, tema-tema yang kemudian dalam tanda kutip sangat ringan gitu. Oh, ceritanya terlalu berat ya yang diterima oleh anak sekarang gitu. Mungkin ya, jadi ada gap yang luar biasa karena kemudian tiba-tiba bicara Amangkurat gitu. Atau bicara katakanlah Sultan Agung gitu atau siapa gitu misalnya. Yang sangat gapnya sangat jauh gitu. Nah, ini terputus. Cerita-cerita tentang itu tuh sudah terputus. Sekarang kemudian Jawa yang diminati kemudian kan kalau ya biasalah di barat juga perjalanan era gitu misalnya realisme kemudian menjadi satu gerakan misalnya avant-garde dan lain-lain. Nah, kalau era sekarang ini kemudian kan bukan aristokrat gitu ya, bukan sesuatu yang feodal gitu ya, tetapi kemudian yang sangat-sangat ringan, sangat-sangat enteng tapi bukan sepele. Nilai-nilai yang kemudian bisa mencelutukan itu tapi menjadi tuntunan istilahnya. Kata-kata hari ini itu nih nganggo Jawa gitu. Itu kan sangat ringan sederhana gitu. Mungkin karena masanya ya, Mas. Masanya juga penonton-penonton ini seneng karo ketoprak itu kan karena sejarah tidak tahu terkait dengan peradaban. Itu mungkin kan gitu. Betul. Karena sekarang kan lebih bisa diakses. Betul. Juga sudah mulai keluar terkait dengan pengenalan kebudayaannya, mungkin hal itu bisa jadi ya. Artinya kan tinggal ini menjadi tantangan kepada kreator ketoprak. Ya soal pakem saya tidak paham, nanti monggo. Ya, oke. Soal pakem tidak pahamnya di mana, di cangkringan apa di mana, kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak.
Ya, yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya guys. Kamu bisa nunu itu ada tulisan subscribe itu. Terus komen-komen juga boleh. Ketika kamu mau request narasumber kita boleh juga. Nanti tinggal komen-komen di itu ya. Atau hubungin admin kita juga boleh. Biar apa sih Dex? Biar penontonnya cerak karo ketoprak meneh. Ya kita kembali ke Mas Bagus. Nah, termasuk ngene berarti apa disimpulkan ini Gus bahwa malah ketoprak wis ngedoke dhewe penonton. Enggak ya, saya rasa ya. Ketoprak itu tidak pernah menjauhkan diri, orang bukan begitu. Tetapi kemudian penontonnya yang berubah perilakunya. Oke, ya. Nah, kreatornya enggak semua, tapi mayoritas tidak memahami Ya yang diinginkan oleh anak-anak penonton. sekarang. Betul. Oke, jadi ketoprak tidak menjauhkan diri dari penonton, tetapi perilaku penonton yang berubah. Maka kreator-kreator meskipun nggak semua, penting bagi kreator untuk menyadari perubahan-perubahan perilaku yang ada di penonton. Apa yang diinginkan oleh penonton saat Ya, ini? termasuk ya keinginan. Kalau apa yang diinginkan penonton maunya banyak, tapi kemudian peta pola perilaku itu bisa digambar gitu ya. Kira-kira perilakunya ini apa sih? Kenapa begitu? Pasti akan ada benang merah yang kemudian bisa ditarik. Kira-kira. Tapi mungkin apakah mungkin ketika sekarang medsos wes oke. Jadi media-media itu sudah gampang diakses. Jadi mereka tidak harus nonton yang panggung. Aku nggak harus nonton di pertunjukan di sana, di lapangan ini, di tempat ini. Tapi ketika nanti ada live streaming, aku bisa kok nonton di rumah. Nah itu mungkin juga jadi salah satu penyebab kah? Ketika penonton yuk menjauh seperti itu. Kalau itu mungkin sebabnya so-so ya, artinya 50-50% ya. Karena terbukti ketika Suwargi Mas Seno itu wayang luar biasa. Artinya malah harus datang. Yeah. Eksistensi itu penting. Ketika kemudian misalnya dulu Campur Sari, kalau kemudian saya bandingkan, ini kan sama-sama kesenian rakyat ya. Artinya justru di era sosmed malah kehadiran itu penting. Karena apa? Eksistensi. Aktualisasi diri saya bagian dari kerumunan ini. Nah, persoalannya kan itu kenapa orang nggak mau datang ke pentas ketoprak karena tidak ada rasa kebanggaan gitu. Jadi orang malah aku nggak harus datang dong. Di era sosmed ini harus foto, selfie, Update banget gitu ya, ya harusnya. saya menjadi bagian dari kerumunan yang ini. Kan gitu. Nah, itu yang kemudian juga menjadi tantangan gitu. Artinya kalau itu sebagai kelemahan, enggak juga, sebenarnya enggak terbukti karena faktanya di lapangan itu orang tuh seneng malah menjadi terlibat di satu peristiwa. Jadi tantangan sosmed bukan jadi persoalan karena terbukti di Mas Seno Masih Mas banyak Seno, juga ya, masih. Wah, banget itu. Bener. Viewernya YouTube oke, sing Iya, nonton datang langsung oke. ya Oke. saking oke. Nah itu kan mungkin ya, itu mungkin juga karena garapannya toh. Garapannya bisa menghipnotis penonton, anak-anak muda Kontennya. itu menjadi ayo kudu do teko, ayo kudu do teko. Sementara bagaimana kita bisa menjadikan ketoprak itu menjadi seperti itu. Ya, artinya kan tadi di poin saya bahwa Mas Seno sudah sangat inovasi bahkan membaca perilaku penonton sehingga bentuk garapannya kayak begitu. Kemudian ada pro dan kontra itu lain cerita. Nah, kan akhirnya tinggal kreatornya nih. Kreatornya ketoprak sudah banyak, jumlahnya oke, regenerasi juga sangat banyak. Lalu PR-nya bagaimana kemudian bisa mengimplementasi, bisa dekat dengan si masyarakat ini. Kemudian Kalau rame PR Gus, tapi ya pertanyaan. PSKM biasa ora kreatornya ngono kuwi. ya harusnya Iya, bisa ya. Nah sementara dengan ini yang mau tak tanyakan Mas, ketika ketoprak itu garapan konvensional, sing pakem istilahnya, itu penontonnya bisa dihitung. Tapi ketika ketoprak itu njuk humor, digarap sing rada nyeleneh, itu penontonnya akan lebih banyak. Nah itu kan juga sama halnya ketika kita akan memperkenalkan sing pakem saiki berarti kudu nglewati sing ngene iki sik, pakai digeret mboko sithik, seperti itu atau bagaimana? Ya bisa jadi, karena artinya kan ini kan kalau bicara itu kan laboratorium ya, katakanlah itu trial and error dicoba, tidak bisa kemudian langsung A terus B, enggak begitu. Atau 1 tambah 1 jadi 2, enggak begitu. Jadi kalau perkalian itu kan matematis, tapi kalau bicara perilaku manusia kan Tidak nggak bisa bicara dipatok matematis seperti itu ya. Misalnya kalau logika itu saya baca dengan gini, satu manusia laki-laki dan satu perempuan gitu ya, dijadiin satu, dia bisa jadi 5 karena bisa beranak 5. Kalau satu laki-laki dan satu laki-laki belum tentu jadi 2, jumlahnya 2 laki-laki, tapi tidak berkembang. Nah artinya logika begitu saya rasa belum tentu, tetapi
Kalau kemudian tadi persoalan bahwa harus pakem, ya nggak apa-apa, pakem dijaga. Kemudian juga ada harus humor, berarti kan masalah segmen saja. Cuman problemnya bahwa ketoprak itu menjadi dekat, itu jadi problemnya. Sajiannya apapun ya monggo saja. Saya rasa ya, menurut saya sebagai saya melihat gitu ya. Kenapa begini ya? Kenapa ketoprak kata itu nggak dekat lagi? Kalau saya sederhana, ini kan masalah demand ya, bahwa orang itu aware itu ngeh gitu ya, ngeh bahwa ketoprak itu tidak sesuatu yang asing, itu saja wis sukses kok. Sesederhana itu. Kayak dulu nonton wayang itu orang desa nanti nonton wayang sama Mas Eno mangkat. Sesederhana itu. Urusan nanti konten, urusan itu nanti. Saya rasa itu akan ada kompetisi. Tetapi kemudian kalau tren bahwa nonton ketoprak itu asik, keren, menyenangkan, iso selfie dan lain-lain itu belum ada, masih jauh. Jadi kalau masalah kontennya, ketika kemudian ada satu kelompok, katakanlah dari salah satu kelompok itu bisa bikin tren itu, nanti kan akan kompetisi, kualitas itu akan kemudian bersaing. Karena nggak mau kalah sama kelompok itulah istilahnya begitu ya. Nah, itu. Jadi kreator-kreator ketoprak ini harus PSKB wae lah diawali saka kuwi. Iya, mungkin bisa itu untuk ketoprak sing konvensional itu ya tidak harus meninggalkan pakemnya, tapi bagaimana caranya mengemas supaya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk anak-anak muda. Terus kalau untuk masalah pemain, itu sebenarnya pengaruh banget nggak Mas? Ketika untuk kita tujuannya sasarannya adalah anak-anak sekarang. Wis ora Gen Z meneh ya, wis lahir meneh. Gen Alpha. Nah itu untuk pemain-pemain itu kan juga dibutuhkan regenerasi. Dibutuhkan pemain-pemain yang kira-kira cerdasnya dalam artian ki menghadirkan sesuatu yang baru. Gambar-gambarnya ki wis menarik sih. Tapi ketika itu masih dengan sing senior, sing itu pengaruhnya kan juga sangat besar tentunya. Ya. Jadi masalah regenerasi gitu Mas. Kalau saya melihat sih regenerasi sih nggak masalah ya. Artinya banyak sih jumlah pemain. Kalau saya tanya misalnya jenengan, saya katakanlah pengrajin proposal, pengrajin proposal. Apa iki pengrajin proposal? Apa iki? Seniman proposal apa pengrajin proposal? Pengrajin wae. Mbak saya pesen, saya duwe naskah ini ono budget sakmene sing main wong-wong sakene, bisa enggak jenengan golek iki? Ya pasti bisa lah. Artinya regenerasi enggak masalah. Jenengan bisa enggak Mas? Yo ora iso nih. Mas iki ono budget sakmene tolong gaweno ketoprak anak iso lah. Iso ora nggo budget iso ya aku iki. Kanjane kok wis kulino. Artinya terbukti. Iya. Bahwa nggak ada masalah dengan regenerasi. Sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Cuma tergantung sing kuwi mau gelem digenteni ora. Nah, kan itu toh jane. Maksudnya pergantian pemain yang sepuh gitu. Yang karena ketika kita ingin menghadirkan sesuatu yang baru, kuwi otomatis pemainnya kan ya kudu sing enom, sing anyar. Ketika nganggo sing iki kan ya mesake banget nih. Apa nek kudu ngetutke pemikiran ide-ide yang agak sedikit liar. Oh, itu maksudnya gap generasi. Yes. Gap generasi. Artinya kalau bicara gap generasi, ya tadi di awal saya selalu bilang selalu ada. Kuat era zaman bahala nanti sekarang gap generasi itu pasti ada. Dan itu enggak apa-apa. Karena apa? Justru gap generasi itu menjadi sehat karena yang muda ini biar tumbuh. Kalau nggak ada gap itu juga nggak asik. Oh iya, nggak ada motivasi untuk bersaing gitu. Bagaimana Nek gap iso sih. Nah, ning rata-rata karena gap generasi iki dadi rahasia Bung. Rahasia diperiksa. Kuwi mau. Penyakit kuwi ketok NK. Tapi aku sedikit karena dengan garapan ngene iki moi jane nek sebuah garapan itu kan tergantung oleh sutradara. Ketika mau dibawa kemana, mau menjadi seperti apa garapan itu. Nah, seorang sutradara itu sampai mana sih Mas titik idealisme? Nah, titik idealisme sutradara. Wah, itu beda-beda. Nah, itu saya ora iso jawab. Sebagai saya gitu ya. Menurut Mas bagus. Kalau saya sendiri misalnya saya jalan project gitu ya. Di hari ini kalau saya sekarang kan fokusnya di audiovisual, di film gitu ya. Saya punya satu celengan tabungan untuk yang idealis, artinya memang saya nggak berpikir finansial, tapi saya juga punya celengan yang untuk komersil. Misalnya, besok saya running shooting sama Mas Erwin ini. Mas Erwin ini untuk yang komersil, tapi saya punya project. Kalau komersil itu syutingnya 2 hari, tapi kalau yang idealis saya syutingnya itu setahun. Jadi saya punya salah satu film tentang tradisional syuting setahun. Kira-kira begitu. Ketika berbicara idealis, maka kita harus break dulu.
Ketoprak, obrolane pandemen ketoprak. Ayo. Podcast Pra. Obrolan Pandemen ketoprak. ketoprak. Ya, Mas Bagus arep ngomong meneh. Kowe kalau tentang idealis kuwi lho, ketika Garapan tentang garapan tapi. Garapan apa harapan ngomong? Garapan. Oh. Idealismu kan nek kowe proses idealis ya kowe aku bertahun-tahun. Nek ketika komersil ya rasa suwe-suwe. Anjir pertanyaane nek ketoprak itu kan ya ruang kan ya ora oke. Moko saiki kan kelemahan durasi mencipta demi ruang. Jaga nih. Masalah ruang nih. Ah. Nah, kalau saya kasih contoh. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu langsung karena nggak mungkin tanpa ada perumpamaan gitu. Ada salah satu contoh di Jawa Barat itu tentang ruang. Jadi ada salah satu seniman di Jawa Barat itu membantu solusi emak-emak yang kena terjerat utang bank plecet. Lalu dia membuat konten, membuat solusi, dia akhirnya dapat funding, ber-MM tuh fundingnya. Dan funding itu untuk memberi solusi kepada emak-emak supaya tidak utang di bank plecet, tapi ke anak muda tersebut. Lalu memberi solusi tidak ada bunga, dan untuk membayar uang tersebut, uang pinjam, kamu harus bekerja dengan cara nulis lagu, bikin tarian, berkarya dan lain-lain. Nah, ya mungkin kurang serawung ya Bung ya, nek orang ngerti orang ana pendanaan. Bahwa pendanaan itu tunggal danai tidak juga. Di luar sana ada banyak sekali funding, luar negeri apalagi culture gitu ya. Saya rasa sangat besar. Ketika kemudian gerakannya memang berdampak, tidak hanya sekedar pentas, karena pentas itu kan ya ngapain? Tidak ada satu apa ya? Berarti njuk wis selain Iya, itu ya. selesai. Tapi kemudian ada dampak yang sangat penting, entah pendidikan, entah apapun dampaknya, entah lingkungan, entah alam, entah sosial. Nah, menurut saya itu juga penting untuk diopeni gitu ya. Artinya bahwa kesenian ini jika hanya pentas saja, kalau saya sih ya wis bubar istilahnya gitu ya. tidak akan bisa bertahan ya. Nah, ya mungkin itu pemikiran-pemikiran sing kudu di nganu ya. Di apa ya? Ya nek arep kita merubah itu juga nggak bisa karena banyak sekali yang memikirkan bahwa itu adalah sebuah mata pencarian buat dia. Jadi nek pentas ki yo golek duit ngono lho. Sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Karena ngerubah pemikiran kuwi ra beda yang ngerubah apa nyingkirke wonge. Heeh. Ngerubah pemikiran kaya ini kan jadi kudu nyingkirke wonge lho. Ya betul. Jadi kalau masalah peluang tadi saya rasa banyak ya opportunity, peluang-peluang yang bisa kita cari di luar sana selain katakanlah danais gitu ya. Tapi mau setuju bisa artinya bahwa akhirnya memang pertunjukan sing doya itu kita itu akhirnya golek ruang apa ya mengko pentas dan pentas selesai. Ya wis sekedar kuwi iya. Memang iya. Padahal alam tuh nggak begitu ya. Alam itu kan siklus ya. Jadi saling berkaitan gitu. Kalau kemudian berkaitan ini diputus hanya untuk pentas saja, ya kalian nggak akan sustain, nggak akan ikut putaran ini. Maksudnya itu hukum alam, nggak bisa dibohongin. Itu sing wingi laris saiki tiba-tiba ya iso laris ngono ya. Karena tidak terhenti toh. Ada siklus yang dihentikan gitu. Kalau kita melihat misalnya beberapa contoh seniman pendahulu, misalnya kalau sekarang masih saya ada salah satu seniman yang sangat inspiratif gitu. Jadi dia itu selalu ke desa. Terus kemudian borong hasil panen untuk dikasih ke desa sebelahnya. Sing mungkin panennya gagal atau gimana mungkin, gitu. Ya, atau mungkin kekurangan. Nah, ini kan salah satu upaya untuk memutarkan siklus. Jadi nggak cuma pentas gitu. Ada ya kalau dalam Islam sodako, dalam namanya CSR itu salah satunya. Tapi juga ada hal yang lain, artinya tidak hanya sekedar pentas rampung. Berarti nek begitu transaksional. Iya, njok mikirnya jadi juga dagang, iya, supply dan demand. Wes rampung ning dagang. Artinya tidak usah bicara adiluhung, tidak usah bicara budi pekerti, tidak usah bicara tetek mengek itu. Wes kita dagang wae. Rasa bicara ngururi kebudayaan gitu ya istilahnya. Enggak usah. Karena yang dibutuhkan pentas. Setelah pentas bayaran rampung. Nah, itu dan dagang. besok akan seperti itu lagi. Nek ngono ya buka Indomaret wae. Buka cabang di mana-mana. Atau dodol bensin kan rampung. Buka Indopra itu. Apa lagi Indopra? Sanggar ora Indopra. apa jenenge kae sing Wanci Surup kae lho. Apa Suryawanci Surup. Suryawanci Surup iki Indo Budaya. Kan transaksional kan itu. Aku kan buka koperasi ketoprak. Kayak video nih. Ya jadi nyili sing dar peta-peta dianu iki wae. Dadi mbok talangi sik kan.
Kan kowe iki jiwamu sosial kok. Sosial koperasi Mas. Ini lagi nyatok kok ya, kabeh niate lu tau terlaksana. Nih, Mas Bagus. Jenengan udah pernah belum main ketoprak? Dulu sering. Saya Sering. festival juga sama beliau Sip. punya. Oke. Dulu. heeh. Ya 10 tahun yang lalu lah. Kenapa sekarang beralih ke film? Kenapa tidak ketoprak lagi? Kenapa? Karena saya sejak SMA itu sebenarnya pengen jadi sutradara film. Cuman waktu saya sekolah di SMKI di tahun itu nggak ada sekolah di Jogja SMK atau saya belum nemu SMK film. Adanya teater. Adanya teater. Yang lebih ke nganu fokus ke film gitu ya. Itu belum nemu SMK nemu. jurusan film. Sekarang banyak. Waktu saya SMA di Jogja itu Belum ada ya? Solusi yang saya kasih tanya ke seniman-seniman ya kamu penyutradaranya belajar di teater itu sama saja. Karena waktu saya mau ini adanya Ming Asdrafi terus isi saya SMK nggak ada. Lalu kemudian kenapa kok tidak melestarikan artinya memilih ketoprak? Basicnya sebenarnya saya senang nyutradarai daripada main. Oh, karena berhenti karena yo pengen sutradara kalau sebenarnya nanti, ya. Ya misalnya ada satu kesempatan saya juga pengen nyutradarai ketoprak. Yuk gas dek gawe dek. Daripada main. Geser sutradara nih PSKM Pak. Daripada main ya saya senang nyutradarai. Yo bagus bagi ruang sik golek. Iya. Saya golek founding gitu Golek ya. founding suku Amerika mau ngendi ro ade sutradara. Maksudnya iki ngono kuwi, Kak. Kowe iki yo aja tetep titik aman lah aku, Ini Kak. masalah founding itu golek pemain gampang ya. Yo gampang. Kaya kowe ngomong aku ndek kok semene golek pemain salah. Iso. Ora ndek engko nganu golek aku wae. Tekan rumah bahagia. Tekan rumah bahagia. Mas Bagus. Kamu arep tekan lali. Mas Bagus, lebih enak nyutradarai pemain ketoprak apa pemain film? Sebenarnya sama saja ya. Tinggal masalah treatment artinya pasti ada latihan karena berbeda medium saya di panggung dan di film. Kalau di panggung ada jarak antara penonton dan panggung, kalau film kan lensa Kamera, sangat ya. dekat ya. Jadi apalagi lensa ada variasi F-nya jadi kita bisa sangat enak. Tinggal treatmentnya biasanya saya di mata, di bola mata. Teman-teman teater ketoprak itu suka Nggak fokus ya? Iya, jadi dia suka geser-geser gitu. Nah, paling latihan cuma di situ. Tapi basicnya sama saja cuman masalah itu saja. Ruangnya ya, komunikasi ruang ketoprak kan panggung jarak penonton jauh sehingga jadi dia terlalu perlu lebar-lebar gitu. takaran gesturnya besar. Kalau di film enggak perlu, lesanya kan dekat. Oke. Sedekat aku dengannya. Nek film-film bagus iki ya menarik. Wong filmnya ora njur film-film sing anu kok sing lumrah kok. Iki bahas ketoprak ya cuma. Nah, aku tertarik dengan Mas Bagus di situ. Kenapa Mas Bagus menghadirkan sesuatu yang itu di luar nalar orang-orang pada umumnya gitu loh. Mesti garapannya kan ada sesuatu yang berbeda. Kenapa mengambil seperti itu? Ya, karena kompetisi kan selalu sangat banyak. Artinya misalnya saya mengambil anggap aja itu dagangan tadi, gampangnya supply demand dagangan. Oh, ada dagangan versi A, B, C, D ini banget. Kalau saya bersaing di dagangan sing segini banyak, ya saya nggak akan muncul. Oke. Kecuali nunggu antrian. Artinya nunggu sutradara itu wis mati, kemudian gari aku bentenan. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Gitu. Tetapi saya mengambil segmen yang lain yang mungkin tidak diambil banyak orang. Misalnya terakhir film ini yang lagi film pendek yang di festival ini, saya mengangkat storytelling pada Kidung dari Mojopat gitu. Karena saya waktu di SMA punya kenangan indah ya Mojopat itu. Kenapa itu nggak jadikan saya satu inspirasi untuk membuat film untuk bercerita? Toh Mojopat itu cerita. Berarti hampir kayak Langen Carito, Langen gitu. Iya. Jadi lalu tembang. membabar, betul. Jadi ada satu tembang teks kemudian dibabar. Oh, berarti kita Janjane, visualisasinya ya. dari tembang itu ya, Mas? Ya, Oh. janjane itu ya kalau tinggal di busanane ketoprak itu pertunjukan ketoprak. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Iya. Nah, kita tawaran seperti ini kan yang mungkin akan dilirik dengan para generasi sekarang. Iya. Oh, ini hadir ketoprak dengan bentuk yang lain. Untuk yang lain. Sama kayak itu kayak orang cerita kayak adegan yang perangan gitu. Ning ligo terus nganggo sapit urang, wis. Terus bercerita dhek nembang, setelah tembangnya itu wis rampung terus dibabar per tembang. Oh. Wis gitu aja. Itu aja wong ya dong kok iso ya ngene. Ya bisa. Artinya nggak sulit gitu. Cuman kan ya tadi
memang lompatan-lompatan salah satu berkat saya kemudian belajar ketoprak, bermain ketoprak dulu ini menjadi satu tabung. Nggo sangu ya Mas. Ya sangu tabungan yang mungkin teman-teman film nggak dapet gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya ki ora ono sing angel. Sing angel ki mung apa to idene, heeh to. Untuk mencetuskan membuat sebuah ide kan kuwi sing angel. Untuk itu kata-kata hari ini. Oke. Kata-kata hari ini adalah karena tadi ditutup dengan idene. Nah, kita masuk tak aku kandhane kok. Yuk lanjut. Idene itu sing dekat-dekat saja. Kata-kata hari ini yang jauh jangan dibuat jauh, yang dekat jangan dibuat lebih dekat. Biarkan yang jauh jauh saja, biarkan yang dekat dekat saja. Nikmati saja. Oh. Wes. Kan pasti bingung toh. Coba kata-kata hari ini saya ganti. Terima kasih ya sudah menonton. Ketemu Kalau lagi di Dewi podcast bisa. berikutnya. Ayo kata-kata hari ini ya. Ayo Rin. Segala sesuatu tidak perlu dipaksakan. Menjadi apa adanya tetapi satu, tetap berusaha untuk masa depanmu. Merdeka. Terus harap merdeka apa harap kata hari ini? Podcast, Bra. Obrolan Pandeman Ketoprak. Salam budaya lestari Budayaku.